Dari yang kaya hingga warga biasa, semua mencari cara untuk meninggalkan China. Konsulat Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan kewalahan. Dalam beberapa tahun terakhir, penurunan ekonomi China telah mendorong tidak hanya orang kaya dan kelas menengah untuk mencari imigrasi, tetapi juga warga biasa untuk menemukan cara untuk keluar. Berbeda dengan orang kaya yang mampu berimigrasi melalui investasi, banyak dari kalangan bawah memilih untuk bekerja di luar negeri. Meskipun Partai Komunis China, PKC, selama puluhan tahun menyebarkan sentimen anti-Jepang, ironisnya, banyak orang China sekarang bekerja di Jepang. Seorang pekerja bercerita, sejujurnya, teman-teman, Jepang itu mahal. Biji-bijian, sayuran, buah-buahan, bahkan satu semangka bisa berharga lebih dari 100 yen, tetapi bekerja di sini sangat menyenangkan. Kami mulai jam 8 pagi dan setelah setengah jam, saat kami baru memulai pekerjaan, mandor Jepang berteriak, waktunya istirahat. Kami istirahat, bekerja lagi setengah jam, lalu dia minta istirahat lagi. Pukul 10 pagi, waktunya minum teh pagi yang tepat. Lalu kami bekerja 1 jam lagi sampai makan siang. Dari pukul 1 siang hingga 3 sore, waktunya minum teh sore. Lebih banyak coklat, kopi, dan biskuit. Istirahat lagi 40 menit atau 50 menit. Setelah itu, kami selesai, membersihkan lokasi, dan pulang. Meskipun beberapa Little Pinks, sebutan untuk nasionalis muda China di internet, sangat terpengaruh oleh propaganda PKC untuk membenci orang Jepang, para pekerja muda ini dengan tenang melawan retorika mereka. Seorang pekerja dari Manchuria mengkritik, jangan sebut saya pengkhianat atau penjual bangsa. Saya hanyalah anak petani. Apa yang sudah saya jual? Tanah keluarga saya bukan lagi milik saya untuk dikelola. Bekerja di luar negeri selama 3 tahun di Jepang memungkinkan saya menghasilkan lebih banyak, dan biaya agennya murah. Jangan bicara soal patriotisme. Apa yang sudah kalian korbankan untuk itu? Cuma berdiam di rumah, tidak melakukan apa-apa. Itulah yang namanya patriotisme, jelas seorang wanita. Dalam 8 jam, suami saya dan saya bisa mendapatkan 1000 RMB, sekitar $139 di Jepang. Dengan lembur dan akhir pekan, kami bisa menghasilkan 30.000 sampai 40.000 yuan, sekitar $5.500 sebulan. Tidak perlu gelar atau keterampilan, hanya kemauan untuk bekerja keras. 1 tahun di sini bisa menabung lebih banyak daripada 5 tahun di China, kan? Ini mencerminkan pengalaman nyata para pekerja China di Jepang. Seorang pekerja lain berbagi, di China, kecuali untuk pekerjaan terampil atau teknis, menghasilkan 10.000 yuan atau lebih itu mungkin, tetapi melelahkan dan melibatkan jam kerja yang lebih panjang. Sekarang, intensitas kerja. Jepang, negara maju, menggunakan mesin dimanapun memungkinkan karena tenaga kerja lebih mahal. Dibandingkan dengan China, pekerjaan yang sama lebih mudah dari segi jam kerja dan tuntutan fisik. Di Jepang, Anda mendapatkan kontrak asuransi. Jika Anda sakit atau terluka, 70% biaya rumah sakit ditanggung dan Anda membayar 30%. Di China, penggantian biaya memerlukan rawat inap dan banyak obat yang tidak ditanggung. Di Jepang, setiap kunjungan medis sebagian biayanya akan diganti. Selain itu, Anda mendapatkan asuransi tenaga kerja. Jika Anda menganggur atau terluka dan tidak bisa bekerja, Anda akan menerima 80% dari gaji Anda. Di Jepang, usaha membuahkan hasil. Dengan cukup lembur dan jam kerja, Anda akan mendapatkan uang. Baik itu bertani, memelihara ternak, atau bekerja di pabrik, pekerjaan dasar apapun pasti dibayar. Dalam pemikiran tradisional China, bekerja di luar negeri dianggap melelahkan. Jadi mengapa begitu banyak orang masih meninggalkan rumah dan hidup hemat untuk bekerja di luar negeri? Dibandingkan dengan penghasilan bersih 10.000-20.000 yuan sebulan di luar negeri, upah di kota terbesar China, Shanghai, sangat mengecewakan. Seorang blogger mengungkapkan upah sebenarnya di Shanghai. Upah paling jujur di sini adalah 5.000-6.000 atau 4.000-5.000 yuan, sekitar $700. Upah yang lebih tinggi untuk pekerjaan biasa-biasanya palsu, seringkali terkait dengan agen-agen curang. Di China saat ini, dari yang kaya hingga warga biasa, semua orang menemukan cara untuk pergi. Seorang blogger menggambarkan pemandangan itu. Ini adalah antrean untuk visa AS di konsulat Shanghai hari ini. Mereka sudah membuka pintu dan semua orang masuk. Blogger lain mencatat bahwa banyak penduduk Shanghai memilih untuk berimigrasi ke Jepang. Jepang telah menjadi halaman belakang bagi orang kaya Shanghai. Mengapa mereka bergegas ke Jepang? Ada 2 alasan. Pertama, dekat, penerbangan 2 atau 3 jam. Kedua, mereka melihat Jepang sebagai negara yang bersih dengan pelayanan yang luar biasa dan makanan yang terpercaya. Sebuah grafik daring menunjukkan proporsi orang China yang berimigrasi ke berbagai negara.
Meskipun PKC menggambarkan AS sebagai musuh imperialis, 31,6% imigran China memilih AS, termasuk banyak keturunan pejabat tinggi. Ini membuktikan pepatah, memilih dengan kaki. Korea Selatan menyusul di 11,6%, Jepang di 11,2%, ketiga, Kanada di 10,1%, dan Australia di 9,4%. Meskipun PKC selama puluhan tahun menjelek-jelekan AS dan Jepang, rakyat China tetap tahu negara mana yang paling cocok untuk kehidupan mereka. Di China saat ini, tidak peduli seberapa keras PKC menggembar-gemborkan slogan-slogannya, ketika baik orang kaya maupun orang biasa mencari cara untuk melarikan diri di bawah tekanan hidup, itu menandakan bahwa rezim tersebut tidak mungkin mempertahankan kekuasaannya untuk waktu yang lama. Ini mencerminkan kehendak rakyat dan kekuatan sentimen kolektif mereka.